Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran PPKN. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu absen ya. Dengarkan namanya. Yang tidak menyaut saya Alpa ya. Muhammad Ahsan Faruk hadir. Abdul Hafiz hadir. Rizkawati hadir. Mirnawati, Ulfa hadir. Mila Agustina sakit. Ikram, Irham, Akmal, Iqbal hadir. Jadi pertemuan kali ini dua orang yang tidak hadir ya. Satu sakit, satu tanpa keterangan. Nah, kemarin di bab 4 kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan memahami keberagaman yang ada di Indonesia, kita bisa saling menghargai, saling menghormati antar suku, agama, dan ras. Dan toleransi atas keberagaman yang dimiliki Indonesia, serta bisa saling bekerja sama dalam kehidupan berbangsa. Nah, selanjutnya dalam pertemuan kali ini kita belajar mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini ada kata kerjasama. Kerjasama ada yang tahu? Nah, kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat, tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Nah, tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar. Dan tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyesuaikan pembangunan nasional. Nah, contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan mengangkat kerjasama yang tersimpul dari kegiatan gotong royong.
Nah, gotong royong mempunyai ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Nah, di sini kerjasama dalam bidang kehidupan terbagi atas 4. Yang pertama ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan dan mempertahankan negara, dan ada kerjasama antar agama. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Nah, pada sila keempat Pancasila, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Nah, permusyawaratan adalah suatu tata cara khas pribadi Indonesia untuk merumuskan dan untuk memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Dan yang kedua ada kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Nah, dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, jadi dalam kehidupan ekonomi kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, dengan demikian, pembagian nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Nah, bagaimana sampai di sini sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan mempertahankan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap diri dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Nah, bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dan menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, yang terakhir ada kerjasama antar umat beragama. Nah, pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi,
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai saling menghormati umat seagama dan beda agama, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan beda agama, dan yang ketiga ada sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak dan kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Nah, bagaimana? Sudah dipahami? Mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan? Nah, kalau memang sudah dipahami, saya mau bertanya dulu. Dalam tadi saya menjelaskan mengenai apa? Mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan ada 4. Coba sebutkan. Yang pertama ada apa? Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial, politik, dan yang kedua ekonomi, dan yang ketiga ada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, dan yang terakhir ada kerjasama dalam bidang kehidupan antar umat beragama. Nah, kalau memang sudah dipahami, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Mungkin apa yang Ibu sampaikan bisa dipaham dan dimengerti. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kita kan sama-sama manusia. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Sekian dari Ibu. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.